Halo, assalamualaikum. Welcome to my vlog. Ketemu lagi. Nah, kali ini aku bakalan share tentang yang namanya skincare aku, karena banyak banget yang nanya ke aku gitu, di Instagram atau kalau pas kayak ketemu langsung gitu kan, kayak skincare aku itu apa. Nah, memang mungkin mereka ngelihat kayak ya aku ibu-ibu ya, ibu-ibu udah anak dua, udah kepala tiga ya, terus masih kerja gitu, masih kerja jadi pramugari, terus yang tiap harinya kan harus make up, kurang tidur, terus jam kerja nggak menentu, itu kan pasti pengaruh banget sama kesehatan kulit. Aku bakalan bener-bener bedah apa aja skincare yang aku pakai, dan juga aku nggak pernah yang namanya perawatan muka di dokter, dari dulu nggak pernah ke klinik kecantikan juga. Jadi bener-bener it's really pure pengalaman aku ya yang udah aku jalanin, dan semoga mungkin siapa tahu cocok buat kalian gitu, atau setidaknya bikin nambah ide atau wawasan ke kalian, dan kalian punya ide untuk care kamu sendiri. Okay, so we start from the top until the two. Nah, ini karena aku kan hampir 80% lah ya, pergi-pergi itu berhijab, kebanyakan rontok. Aku kalau sampo kalian pakai apa aja bisa. Aku biasanya kalau nggak pakai Tresemme itu pakai Dove, atau mau produk apapun bisa, yang jelas kalian keramas. Terus kemudian kedua, kita harus pakai yang namanya hair tonic. Nah, aku pakai dari NR ini lumayan banget mengurangi kerontokan rambut aja. Terus ya pokoknya kita apa namanya, kita gini-giniin ya di rambut gitu. Semenjak aku pakai ini tuh berkurang banget sih, lumayan berkurang banget kerontokannya. Terus kalau misalnya untuk ujung-ujungnya, karena kan kering, terus aku kan juga suka diwarnain, jadi aku pakai yang namanya pokoknya kayak nutrition gitu buat ujung-ujungnya doang. Aku pakai ini dari Garnier gitu, bahannya dari oli. Hampir ya sekarang kayak Pantene atau produk-produk yang lain kan juga ngeluarin tuh kayak pelembab gitu kan, jadi tinggal dikasih ke ujung-ujungnya. Ada produk sampo dan pelembab ya, itu juga perlu banget, ops banget. Nah, tapi kadang aku juga pakai, kalau lupa pakai yang pelembab rambut, aku pakai ini. Kalau misalnya kalian mau lebih hemat lagi, misalnya nggak kenapa harus beli pelembab rambut lagi gitu kan, it's wasting money gitu, kalian bisa pakai olive oil. Kalian bisa pakai olive oil, terserah mau dari brand apa aja. Aku punya olive oil, dilihat segede ini. Rambut, ujung-ujung rambut, jadi rambut itu tetap lembab dan tetap bagus ya, gampang ditata kayak gitu. This one, apa ini? Minyak goreng. Nggak, ini adalah minyak zaitun. Merek apa aja sih, tapi biasanya aku beli karena di Arab lebih murah, jadi aku beli di Arab. Minyak zaitun buat apa ya? Ini make up pulang terbang, atau biasa make up kalau aku lagi terbang. Nah, ini aku baru pulang terbang, dan aku selalu ngebersihinnya pakai minyak zaitun. Jadi aku nggak pernah pakai yang namanya produk makeup remover gitu-gitu. Jadi aku selalu pakai minyak zaitun. Selain dia melembabkan, pasti dong natural, jadi bagus, nggak perlu pakai pelembab lagi, udah oke banget. Gampang banget, tinggal diaplikasiin, hilang kok sih. Sih, jadi selain dia ngebersihin, dia itu juga ngelembapin, terus bikin kulit kita itu kayak apa ya, lembab banget deh gitu, ada glowingnya gitu, apalagi pas waktu bangun tidur, bagus deh, cerah. Jadi it's worth it banget. Jadi this is my receipt. Adalah yogurt. Selain mudah didapat, murah dan alami, jadi dia melembabin kulit. Next, another masker is honey alias madu. Ini bagus banget buat melembabin kulit. Siapa
Siapa sih yang masih ragu dengan manfaatnya madu? Banget pakainya ada dua krim putih sama krim biru. Nah, krim putih ini buat ngebersihin, kalau krim biru itu isinya nutrisi, untuk menutrisi kulit. Tadi aku udah kasih krim putih itu, sebenarnya tinggal kasih sedikit di telapak, terus kita taruh di muka. Kemudian it's really simple. Kemudian nyalain alatnya, jadi kita pencet angka 1 muncul, terus tangan kita ada di sini, udah, terus langsung automatically dia bekerja. Tinggal digerakin alatnya ke arah atas, dia nanti bekerja ke arah atas kayak gini. Jadi aku udah pakai itu dari tahun 2009. Memang pakainya tuh kalau mau bagus itu seminggu tuh berapa kali gitu ya, setiap 2-3 hari sekali gitu pakai. Tapi kalau aku sih 1 minggu sekali, 2 minggu sekali itu udah bagus banget. I mean ya karena kesibukan terbang juga ya, ada yang suka males. Tapi inilah yang gantiin aku, nggak pernah kesalahan, nggak pernah peeling, nggak pernah facial, nggak pernah apapun tuh, karena aku pakai ini dari dulu dan ini menurut aku worth it banget. Nah, kalau udah selesai kita cuci muka pakai air, bisa pakai busa gitu biar lebih gampang, terus dibersihin. Kalau aku bisa pakai shampoo aja ya, kita keringin pakai handuk, kelihatan lebih cerah kan kulitnya, jadi bener-bener kotoran itu semua yang diangkat. Nah, baru deh kita pakai krim yang biru. Ini dia hasilnya setelah di galvanic. Check my skin. Oke. Ya, jadi inilah rahasia kulit mulus dan tidak berpori aku selama bertahun-tahun. Aku pakai Nu Skin dari 2009. Saran bahwa jangan pernah compare misalnya diri kita itu sama orang lain. Jadi kalian untuk memutuskan pakai produk apapun itu kalian benar-benar sesuaikan dulu dengan kondisi kulit. Ya, sesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing, karena setiap orang itu punya kondisi kulit masing-masing. Kita tahu bahwa kulit itu ada kulit berminyak, ada kulit kering, ada kulit kombinasi. Jadi kalian tuh kenalin dulu kalian itu sebenarnya kulitnya jenis apa, terus warnanya apa, karena setiap jenis kulit, setiap jenis kulit itu treatmentnya berbeda. Kalau kalian memang jenis kulitnya berminyak dan memang punya masalah di jerawat, ya berarti kamu nggak bisa pakai produk-produk yang banyak mengandung moisturizer, terus ya segala kayak produk itu. Kamu benar-benar harus pakai yang khusus kulit berminyak. Terus kayak dari segi kayak bedak itu kan juga beda ya, kalau kulit berminyak pakai bedak tabur, kalau yang kulit normal kan bisa pakai bedak padat. Jadi itu yang harus kalian kenali dulu. Kalian bisa lihat, kalian bisa cari informasi masalah jenis kulit, lalu kalian bisa pelajarin kalian itu jenis kulitnya apa. Kalau misalnya kering itu pasti ya tanda-tandanya itu kalian kulitnya sering lupas atau sering ya perih, kena panas dikit itu udah perih banget gitu kan, suka ngelupas, suka merah banget gitu-gitu. Terus suka biasanya itu di bagian sini tuh sering lupas. Tapi kalau kalian jenis kulitnya berminyak itu biasanya kalian tuh sering jerawatan, karena tuh suka ya karena lembab ya, jadi makanya sering jerawatan itu. Terus kalau misalnya kalian kulitnya kombinasi, biasanya di sini itu normal kering, terus yang di sininya itu kayak berkeringat atau sedikit berminyak, itulah di daerah T-zone-nya. Itu kulit yang kombinasi. Terus satu, kenalin dulu jenis kulit kalian ya, kenalin dulu jenis kulit kalian supaya kalian bisa menemukan produk yang tepat. Terus kedua, kenalin warna kulit kalian. Kalau misalnya kalian warna kulitnya gelap, kalau misalnya milih produk itu jangan kayak misalnya whitening,
misalnya kamu pilih pelembab mukanya whitening, terus lotion hand body-nya apa semuanya itu nggak whitening, jadi yang putih ininya doang, mukanya doang ya kan. Jadi tubuh itu juga dirawat juga, jadi nggak cuma putih wajahnya doang. Kalau benar-benar ngerawat itu semuanya, nggak cuma wajah doang yang perlu diperhatikan, tapi wajah, leher, ke bawah semua harus diperhatikan kayak gitu. Jadi kalau mau mutihin, mutihin semuanya, kalau misalnya mau digelapin, gelapin semuanya gitu gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jangan pernah compare diri kita dengan orang lain. So before aku pakai pelembab, gak pernah pakai serum, jadi aku selalu pakai yang namanya SK2. Jadi aku pakai produk-produk SK2 itu udah dari tahun 2010-an gitu sampai sekarang. Kalau sekarang aku cuma pakai ini doang, Miracle Water. Tapi sebelumnya aku pakai dari ini, terus pelembab, sunblocknya, bahkan CC creamnya. Nah, sekarang aku coba ganti ke produk yang baru, yaitu Sulwaso, sama ini produk dari Jepang. Ini elixir itu dari Seido Jepang. Nah, kalau untuk hasilnya gimana, jujur aku belum tahu ya, karena aku baru pakai kayak 1 bulanan. Tapi kenapa pindah ya, lebih ekonomis sih. Dan produk yang aku pakai di SK itu sebelumnya, yaitu Dermabright, itu udah stop produksi. Jadi sedangkan aku coba yang RNA, yang pokoknya botol-botol merah itu semua nggak ada yang cocok. Aku selalu jerawatan, jadi that's why aku harus pindah ke produk yang lain, karena nggak ada pilihan lagi gitu, dia nggak produksi yang biasa aku pakai. Nah, kalau SK2 ini pakainya aku selalu sebelum bermakeup dengan kondisi wajah bersih atau sebelum tidur. Jadi aku nggak pernah pakai night cream, cukup ini aja. Cara pakainya juga gampang, kalian bisa pakai kapas, diginiin terus ditap-tap gini, atau kalau aku sih pakai tangan langsung sih, jadi langsung diginiin, ditaruh di wajah kayak gini. Ini dia produk yang aku pakai, SK2 Dermabright. Ini aku udah pakai lama banget dan nggak tahu kenapa they stop produksi ini di tahun 2019. Jadi aku bener-bener yang kayak ini aja, kayak beli itu udah susah banget nyarinya, bener-bener kayak last stock gitu. Makanya kayak bingung mau ganti apa. Terus ya udah, ini aku coba karena biasa produk Jepang ya, SK itu kan dari Jepang. Jadi ya udah aku cobain yang elixir tadi yang dari Sulwaso itu, dan yang semoga sih cocok, karena so far sih aku nggak pernah timbul masalah. Tinggal diputer, dia keluar, jadi termasuk hygiene gitu sih. Terus di krimnya diginiin, diolesin aja. Jangan lupa leher ya, leher tuh harus selalu dirawat, karena dia juga kalau misalnya dia cepat banget berkerut kalau kita nggak rawat juga ketika kita udah menua ya, keluarnya aku cuma kayak keluar ke supermarket atau ke toko atau nongkrong nge-mall macam-macam lah, yang cuma sebentar-sebentar aku pakai sunblock biasa, brand apa aja, yang penting kalian harus pakai yang namanya sunblock. Tapi kalau misalnya aku mau terbang, aku pakai CC cream. Ini dari SK2 juga, jadi udah ada SPF-nya juga, tapi tetap aku pakai SPF baru pakai ini. Atau kalau enggak pakai foundation aku pakai Bobbi Brown, tapi pakai merek apa aja juga, pokoknya secocoknya kalian. Pakai foundation, dia gampang banget juga, tinggal diolesin aja kayak pakai pelembab, ya. Buat pelembab bibir aku pakai ini, Lucas Pau. Ini bagus banget, seriously bagus banget. Jadi ini sebenarnya tuh salep buat kayak luka bakar gitu-gitu ya, tapi pas aku coba pakai di bibir atau ke kulit-kulit kering itu gila. Ke kaki ya, buat kaki-kaki yang kapalan, tangan kapalan gitu-gitu, it's really amazing. Jadi habis itu aku kayak
I love this product so much. Saran aku adalah sebelum kamu memilih sebuah produk, kamu benar-benar harus review. Let's say misalnya kamu suka satu produk gitu ya, kamu benar-benar review dulu tuh, kamu baca kandungannya apa, terus kamu baca testimoni orang, kamu pokoknya kamu pelajarin dulu deh. Kalau kamu benar-benar kayaknya sure bahwa oh ini oke nih, ini bagus nih, kandungannya aman, ini sesuai, ini untuk kulit aku nih, kulit berminyak gitu-gitu, pokoknya benar-benar udah sesuai dengan jenis kulit kamu, kandungannya udah oke menurut kamu, semuanya itu review juga menurut kamu membuat kamu lebih yakin gitu, banyak review positif dari penggunanya, ya akhirnya kamu bisa memutuskan itu gitu. Dan ketika kamu mencoba, saran aku jangan pernah, kadang orang kan maunya instan ya, nyoba sekali dua kali kok nggak ada reaksi sih gitu. Kamu bawa nyobain apa-apa nggak bisa langsung plek langsung dapat hasil ya, semuanya takes time. Jadi aku pun juga ngerasa kayak misalnya, oh kenapa aku bisa review kayak sekarang, aku bener-bener bilang oh iya produk yang aku pakai bagus karena aku udah pakai 10 tahun dan aku ngerasa kayak 10 tahun tuh ya it feels good gitu on me. Misalnya di rumah emang lagi banyak waktu, nggak pengen keluar-keluar gitu, aku pakai Johnson's baby oil gel ya, gel bayi, tau kan gel bayi. Nah dia kayak gini, biasanya kan buat ngelembutinnya bayi lah, bayi habis mandi itu biasanya dipakein kayak gini, baby gel ya. Nah itu aku cobain, aku oserin ya di tangan, terus tangan, kaki, badan, pokoknya kalau lagi nggak keluar, karena ini lumayan sticky banget, lumayan lengket, jadi kalau misalnya pakai ini terus keluar gitu agak nggak enak ya, nempel di baju gitu. Jadi bener-bener kayak pas aku lagi mau tidur biasanya, atau emang lagi di rumah dan nggak pengen kemana-mana gitu, aku pakai ini, oke. Jadi pakai ini dan smells good, smells baby banget. Jadi ya, baby oil gel. Terus aku habis itu setelah ini dioserin, biasanya tuh aku pakainya tuh rata, apalagi habis misalnya luluran gitu ya, aku pakaiin bener rata dari leher sampai ke ujung kaki. Kemudian aku pakaiin Vaseline yang Cocoa Radiance, ya. Dan combine-nya tuh menurut aku nih perfect sih. Jadi cocoa, ingat cocoa. Terus jadi ditumpuk setelah yang baby gel tadi, baru ditambahin yang cocoa. Itu besoknya ya, atau setelah sekian ini, gila, bagus banget. Seriously, you have to try this one. Ini bener-bener ngelembapin dan bikin kulit itu lembab, mulus, really. So this is my skin care buat tubuh. Jadi tadi baby gel ditambahin dengan Vaseline yang cocoa. Kalau untuk pergi-pergi aku pakai Vaseline yang biasa yang warnanya pink. Tapi kalau untuk di rumah emang nggak pengen keluar, jadi aku dua kombinasi itu. Jadi ya kalau misalnya kalian udah terbiasa dengan pakai produk yang lain, it's fine. Yang penting ingat ya, yang penting kulit kita itu kan gampang kering. Kita hidup di negara tropis, jadi benar-benar harus sering pakai pelembab supaya tetap lembab. Dan semakin kulit kita itu kelembapannya terjaga, kita juga semakin tidak gampang menua, tidak gampang keriput kulitnya ya. Ingat penuaan ya. Pakai produk apapun diusahain minimum 6 bulan. Kalau kamu misalnya nyobain mau produk dokter, mau produk klinik A, klinik B, atau mau produk biasa yang dijual di pasaran, apapun, mau produk mahal, produk murah ya, kamu cobanya itu harus kayak let's say minimum 6 bulan, karena biar bisa tahu reaksinya. Selama kulit kamu itu nggak panas ya, kayak misalnya nggak menunjukkan gejala alergi, kayak misalnya jerawatan seluruh wajah gitu, terus wajahnya ruam, panas gitu-gitu, mengelupasnya hebat banget gitu-gitu, ya mungkin kamu bisa stop, karena mungkin itu kamu nggak cocok ya, alergi. Misalnya itu masih kayak ya ngelupas dikit ya, terus misalnya jerawatan 1-2 doang, terus kayak nggak ruam, nggak apa, ya udah lanjutin aja
sampai 6 bulanan. Itu saran aku sih, minimum coba produk 6 bulan baru kamu bisa kayak merasakan hasilnya. Jangan lihat juga produk itu bagus enggaknya itu dari harga ya, tapi memang ya be honest, harga itu juga nggak bohong, itu pasti, karena kan semakin dia kandungannya bagus ya pasti harganya kan semakin mahal ya. Tapi juga banyak produk-produk lokal tuh yang bagus, kayak misalnya sebelum aku pakai es gitu atau aku pakai produk-produk sekarang ya, aku tuh dulu cuma pakai Citra yang ya kalian bisa temuin di minimarket. Itu dulu waktu zaman dulu tuh aku pakai masih harga 15 ribuan ya, mungkin sekarang udah 20-an sekian. Aku pakai itu waktu masih aku jadi pramugari di Lion loh. Jadi dari aku SMA aku cuma pakai itu sampai ketika aku terbang di Lion pun aku masih pakai itu juga sama sunblock doang. Udah itu doang gitu. Terus kalau misalnya mau terbang ya aku tambahin foundation. Tapi lama kelamaan ya semakin aku menua kan kan soalnya kulit aku tuh cenderung normal, cenderung kering. Jadi aku butuh extra more moisturizer gitu. Aku ngerasain itu apalagi kerja di pesawat itu kan udaranya kering banget. Jadi that's why akhirnya aku memilih produk baru dan akhirnya aku sempet sih nyobain klinik gitu. Terus akhirnya nyoba SK itu dan nggak tahu kenapa kayaknya langsung kayak cocok itu. Yang Citra Haslin itu aku pakai lama banget, bisa dibilang kayak sekitar 4 tahunan dan nggak pernah ada masalah dan aku cocok-cocok aja. Produk itu bagus nggaknya itu tergantung kita, apa yang memang udah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kenalin dulu ke tubuh kita itu butuhnya apa gitu, baru kita bisa cari produk yang tepat. Seperti itu ya. Jadi ketika kalau misalnya aku nggak kerja di pesawat atau mungkin misalnya aku masih umur 20-an gitu, aku pasti akan lanjut pakai Citra Haslin itu. Tapi kan karena aku terbangnya apalagi pas udah keluar dari Lion join International Airlines, dimana aku pergi-pergi ke negara-negara lain yang weathernya itu benar-benar change banget, kadang dingin, kadang minus, kadang panas banget. Terus juga kayak terbangnya long flight mulu ya, 10 jam, 12 jam gitu-gitu. Bener-bener kulit aku kering banget, makanya that's why I change produk gitu, bener-bener yang cari yang pelembabnya tinggi gitu. That's why I change my product gitu. Jadi itu sih sebenarnya alasannya, karena jadi aku mencari apa yang kulit aku butuhin gitu. Itu yang harus kalian terapkan juga, cari yang bener-bener kulit kalian butuhin. Everything yang aku review di sini itu semuanya adalah based on my experience, dan semoga kalian juga bisa menemukan produk yang tepat untuk kalian dan kedepannya nggak ada masalah. Karena kalau misalnya kalian udah nemuin produk yang tepat tanpa dokter, tanpa perawatan di klinik pun sebenarnya kita juga bisa gitu kulitnya tetap bagus gitu. Jadi ya kitanya sendiri yang harus find the formula gitu. Dan nggak ada salahnya kalau memang kendalanya berat ya. Kayak ada beberapa teman aku tuh dia wajahnya kan misalnya kayak full gitu, jerawatan gitu ya. Dia udah coba berbagai produk, mau katanya orang bagus lah, kata review ini bagus lah, kata produk ini bagus lah, ternyata nggak cocok juga ya. Memang akhirnya dia harus laser dan harus ke dokter, ke klinik gitu, akhirnya bisa hilang ya. Ada hal-hal kayak gitu tuh itu wajar gitu. Jadi memang mungkin ada saatnya memang kita itu harus dibantu dokter atau klinik gitu ya, itu hal yang wajar. Tapi kalau selama kondisi kulit kita itu masih bisa kita handle, masih yang cenderung normal, nggak ada salahnya kita mencoba atau berusaha untuk semaksimal mungkin menemukan produk yang terbaik buat kulit kita. Oke, so thank you so much for watching, semoga bermanfaat ilmunya dan kalian semuanya bisa menemukan formula yang tepat. Stay healthy, stay beauty, dan tetap awet muda.